Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Asah Diri. Hari ini kita ngobrol bareng Hendrik Tanuwijaya. Dia adalah the first MBSR teacher di Indonesia. MBSR atau MBSR adalah Mindfulness Based Stress Reduction. So di sini kita ngobrol sama dia tentang prosesnya mengobati depresi dengan mindfulness dan meditasi. Bagaimana mindfulness dan meditasi juga bisa membuat hidup lebih hidup, dan bagaimana kita belajar untuk melepas dan tidak lagi menggenggam di dalam hidup ini. So, selamat menikmati episode kali ini. Halo Hendrik, thank you sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk berbicara di podcast Asa Diri hari ini. Ya, thank you udah diundang juga. Sama-sama. Nah, sebelum kita masuk nih ke mendalami tema mindfulness, Hendrik bisa ceritain dulu nggak, sejak kapan sih lu mulai mendalami yang namanya mindfulness, dan apa yang membuat lu mendalami atau pengen mendalami mindfulness ini? Oke. Sebenarnya ceritanya panjang ya. Kalau saya kenal meditasi udah lama, mungkin sekitar 7 tahun yang lalu, gitu. Itu karena lebih ke arah background religius ya. Jadi memang kan saya belajar Buddhis dulu, kemudian saya tahu meditasi seperti Vipassana yang Bayu belajar gitu kan. Terus kemudian tahu tentang Zen dan sebagainya. Kemudian akhirnya penasaran juga meditasi ini apa sih? Nah sebenarnya pas itu sudah galau tuh. Aku orangnya galau banget gitu. Cuma ya itu dia. Tapi nggak ada kesadaran buat mau untuk mengenal diri lebih jauh. Jadi akhirnya tahu meditasi, sempat ikut retret pada tahun 2014. Tapi ya nggak ada perkembangan signifikan karena malas untuk latihan gitu. Nggak pernah rutin bermeditasi. Akhirnya yang terjadi pada saat tahun 2017 itu saya mengalami depresi gitu. Jadi semacam kayak serangan panic attack, dan tiba-tiba itu keringat dingin bisa pertetesan mendadak, terus kemudian jantung tiba-tiba berdebar dengan kencang, terus kemudian kayaknya menakutkan banget pada saat itu gitu. Jadi pada saat depresi itu datang, panic attack itu datang, kayaknya nggak bisa lari karena permasalahannya itu ada di diri kita sendiri gitu kan. Nah, mulai dari saat itu saya berpikir, wah ini jangan-jangan saya depresi nih. Ini yang dibilang orang, wah apa gejala kecemasan gitu kan. Terus kemudian mungkin ada orang yang bilang ada pikiran bunuh diri gitu. Oh ini toh rasanya kenapa orang itu bisa ada pikirannya bunuh diri gitu. Karena pada saat itu yang terlintas di benak saya ya istilahnya gimana ya mau keluar dari sini ya, solusinya adalah mengenyangkan diri sendiri, itu solusi logis daripada otak gitu kan. Nah pada saat itu kelihatan banget pikiran-pikiran seperti itu, dan akhirnya ya saya memutuskan untuk bertemu dengan teman saya gitu. Teman saya kebetulan itu senior saya di komunitas meditasi. Beliau juga penyintas dari gejala kecemasan dan depresi gitu. Bahkan beliau juga lebih parah gitu. Jadi kalau saya itu begitu kena gejala kecemasan udah langsung ketemu senior yang bisa help gitu, ada teman yang bisa help. Nah, dia sendiri lebih parah, selama 2 tahun dia masuk keluar rumah sakit gara-gara panic attack gitu. Dikira ada masalah di jantungnya. Akhirnya dia bisa recover cuma dengan beberapa bulan bermeditasi gitu. Nah, akhirnya setelah saya tanya-tanya sama dia gitu kan, saya menemukan banyak insight, banyak cara untuk kemudian saya bisa keluar dari sana. Nah, perlahan kemudian saya mulai komunikasi lebih jauh dengan guru-guru meditasi saya dan kemudian senior-senior saya. Akhirnya saya ketemu dengan praktek mindfulness ini gitu. Nah, kebetulan mindfulness yang saya temuin ini mungkin sesuai dengan profil saya, jadi itu namanya Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR. Ya, saya ambilnya itu di Singapura pada saat itu. Nah, sebenarnya saya ambil MBSR ini karena diminta oleh guru saya gitu untuk bergabung gitu kan. Pada saat itu saya udah kira-kira udah recover 50% lah. Cuma kemudian saya masih bingung caranya melanjutkan gimana. Kemudian ketika saya join programnya, nah itu akhirnya saya menemukan, wah ini program ini bagus banget ya gitu.
Karena saya bisa tahu mengapa saya itu akhirnya punya pola depresi. Jadi saya juga bisa tahu mengapa saya punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin mendorong saya punya mental ingin mengenyahkan sesuatu yang tidak saya sukai seperti itu. Dan akhirnya pemahaman lebih lanjut tentang kebiasaan saya itu akhirnya mengubah seluruh daripada fenomena depresi itu. Nah, bagi saya sih justru depresi ini bisa dibilang guru ya bagi saya. Karena kalau nggak depresi mungkin ya saya selamanya tersesat gitu. Apa-apa saya pokoknya yang paling benar, yang orang lain salah gitu. Nah, justru malah dari kejadian yang paling down ini malah justru saya ketemu gitu dengan sesuatu yang bisa mengubah hidup saya jauh lebih baik. Akhirnya setelah saya mengalami ini juga kemudian recover dari meditasi, banyak orang-orang melihat, oh ternyata diri saya berubah juga. Nah, uniknya di sana. Ya, jadi memang perubahan dimulai dari dalam diri, perubahan keluarnya yaitu udah akan terjadi secara otomatis ya, berarti by products-nya gitu ya. Iya, by product-nya gitu. Kadang kita, mungkin ada yang bilang ya kalau, kalau kamu orang berubah, itu yang lihat orang lain gitu. Nah, itu ada benernya. Tapi kalau di meditasi ya, karena kita sering aware sama diri sendiri ya, kita juga jadi bisa kelihatan gitu. Oh ternyata diri saya sendiri ini ada perubahan ya. Dulu waktu orang itu nyolot ke saya kayaknya jengkel banget, saya bakal kepikiran seharian gitu kan. Tapi kalau saat ini kok rasanya ya wes gitu kan, ya nggak apa-apa gitu. Ya udahlah gitu, mungkin dia ada kondisi sendiri, mungkin juga cerita-cerita yang dia buat juga belum tentu benar, terus kemudian mungkin cerita-cerita yang ada di pikiranku tentang dia juga belum tentu benar gitu. Jadi it's really take it easy gitu kan. Oh it's okay lah, mungkin kita nggak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, ya udah kita merelakan kejadian tersebut gitu jadinya. Coba mau tanya doang sedikit. Tadi kan lu bilang bahwa mengenal meditasi itu sudah dari lama kan karena alasan religius tadi itu, dari religiannya Hendrik sendiri. Apakah teknik meditasi yang waktu itu Hendrik pelajari atau gunakan untuk keluar dari depresi itu berbeda jauh dari apa yang Hendrik kenal sewaktu menjalankan agama Hendrik sendiri? Oh yes, thank you. Ini pertanyaannya bagus. Jadi ini gini, di kalangan religius ya, atau kalangan meditasi yang lebih tradisional, sebelum ada kesadaran yang cukup tinggi soal kesehatan mental, yang sebelumnya dimulai oleh film Joker, gitu kan. Nah, meditasi sendiri itu dipandang sebagai sarana untuk merealisasi higher self, atau diri sendiri yang lebih tinggi, gitu kan. Dalam persepsi kita adalah kita kondisinya sekarang seperti ini, kemudian diharapkan dengan meditasi, kita bisa meningkat, kita bisa naik tangga menuju ke diri yang lebih sempurna atau lebih purna. Gitu. Nah, pada saat kita berlatih di meditasi di kalangan seperti ini, maka yang terjadi adalah biasanya mereka meminta kita untuk dengan metode ini kalau bisa kita realize something gitu di retreat tersebut gitu kan. Nah, kalau misalnya kalau kita nggak nge-realize apa-apa gitu, kayaknya juga wah there is something wrong gitu. Mungkin kamu kurang konsentrasi gitu misalnya. Mungkin kamu kurang menetapkan tekad gitu. Mungkin kamu duduknya kurang lama gitu. Ini banyak seperti ini. Persepsi bahwa meditasi kalau duduknya lebih lama itu berarti praktisi hebat gitu. Nah, akhirnya kita sendiri mulai menghakimi diri kita sendiri kan. Wah, saya nggak bisa nih gitu kan. Wah ini saya kayaknya bodoh ini gitu kan. Kok kayaknya aku bersalah banget, kayaknya aku jelek banget. Aku nih orang yang pemarah dan sebagainya gitu kan. Aku nih orang yang kalau duduk meditasi nggak bisa konsentrasi, pikirannya selalu kemana-mana. Terus kemudian pas duduk meditasi malah mikir aneh-aneh. Tiap meditasi malah ngantuk gitu kan. Nah ini semua sebelum ada banyak kesehatan mental itu aware sekarang kan. Itu hal-hal yang lumrah kalau kita bilang bahwa oh kalau kamu ngantuk itu belum bagus gitu. Berarti kamu belum jernih, kamu belum sadar, benar-benar utuh gitu, kamu belum bangkit dan sebagainya. Persepsi seperti itu yang kemudian membuat saya kemudian akhirnya malah jatuhnya adalah menghakimi diri saya sendiri gitu.
oh ya ini saya nggak bisa, berarti saya kurang begini. Oh saya itu nggak bisa itu, berarti saya kurang fokus dan kurang istilahnya kita kurang konsentrasi harus di satu titik gitu kan. Jadi pada saat itu yang saya dapatkan ya nggak terlalu banyak, mungkin saya dapat tenang aja sih ya. Kan bagaimanapun kalau kita duduk ngapa-ngapain ya tenang gitu kan. Tapi sisanya selain itu ya saya nggak dapat sesuatu yang istilahnya dapat mengubah sikap saya terhadap dunia gitu. Jadi saya cuma ketemu ketenangan, enaknya aja. Gitu. Nah dari mindfulness modern itu yang saya temukan adalah sikapnya yang tidak menghakimi. Nah sebenarnya kita tidak bilang apakah yang tradisional dengan modern itu berbeda. Sebenarnya yang tradisional juga menekankan tidak menghakimi gitu. Hanya saja bentuknya ketika masih dalam lingkup agama, biasanya mereka akan punya standar-standar tertentu kan. Jadi kita punya diekspektasi untuk menghidupi standar tersebut. Akhirnya ya itu kita sendiri yang menghakimi diri kita sendiri. Tapi di mindfulness modern karena dia tidak berbicara tentang realisasi gitu kan. Dia tidak berbicara tentang pencerahan misalnya. Nah, makanya mereka lebih santai dalam menghadapi fenomena yang kita alami. Nah, maka dari itu pengertian mindfulness dari Jon Kabat-Zinn yang founder daripada MBSR, dia bilang apa? Mindfulness adalah memberikan perhatian dengan sengaja di momen saat ini tanpa penghakiman. Jadi 4 poin ini selalu dibawa kemana-mana gitu. Akhirnya pada saat kita melakukan MBSR juga begitu saya mengajar juga ya saya dibantu dan membantu orang-orang untuk tidak menilai pengalamannya sebagai baik ataupun buruk. Itu sekedar pengalaman dan kita menerima apa adanya. Tidak ada yang keliru. Meskipun kita ngantuk, meskipun kita kemudian tertidur dan sebagainya, tidak ada yang keliru gitu kan dari sana. Bahkan mungkin kita mengalami realisasi terhadap sesuatu, kita punya insight gitu kan. Well, there's nothing wrong with it, and meskipun itu bagus, tapi apakah kamu jernih melihat pemahaman itu? Apakah kamu sekedar ya sekelibat gitu kan, kurang lebih ya begitu, cuma aku nggak ngerti tadi apa ya gitu. Nah, maka dari itu kita dari sini ketika paradigmanya mulai dirubah gitu dari sejak awal, kita mulai masuk di kelas MBSR, akhirnya saya ya itu banyak menemukan insight dari tidak menghakimi itu. Nah, itu yang membantu saya gimana punya permasalahan mental. Nah, yang mungkin kedua adalah biasanya dulu mungkin kita bisa search artikel gitu ya, kan udah lama tuh, bro. Itu apa, kalau orang punya masalah mental, meditasi aja gitu kan. Ada beberapa artikel yang menulis begitu. Nah, kemudian kalau dari segi agama, oh ya berarti itu ada kekotoran batin dari batin kita sendiri. Kalau kita meditasi ini mau dikikis ini gitu kan. Nah, kita persepsinya seperti itu gitu kan. Nah, jadi kita ketika masuk di satu tempat meditasi, kita mulai berekspektasi bahwa kita mau sembuh di sini gitu kan. Nah, ketika saya ikut di kelas MBSR, ya mungkin ada ekspektasi itu, tapi di kelas MBSR juga kita diminta untuk mengenali jika ada ekspektasi, keinginan yang mungkin menghambat kita untuk berproses. Gitu. Nah, itu yang membuat dua pengalaman antara tradisional dan yang modern ini sangat berbeda. Gitu. Iya, itu memang paradoks ya Hen ya, karena semakin lu mulai meditasi dengan ekspektasi, wah gue abis ini adem ayem nih dalamnya nih, justru semakin, waduh, ada apa ini gitu kan? Itu gue juga ngerasain di saat gue meditasi gitu ya, karena ya memang banyak yang ngomongnya kayak lu bilang gitu loh, orang expect-nya tuh di meditasi oh ya adem ayem gitu, apalagi kalau kita ngeliatnya cuma dari luar doang gitu kan, yang padahal dalamnya wayoh loh roller coaster naik turun gitu kan. Nah itu menurut gue juga memang satu poin yang sangat penting, bahwa kita di situ benar-benar bukan menjadi hakim tapi menjadi ya penonton aja, kita mengobserv aja, tidak ada yang baik tidak ada yang buruk. Kalau kita bisa nge-gap diri kita pas lagi ngantuk aja, wah itu udah winning moment itu sebenarnya gitu kan, bahwa kita menyadari nih oh enggak ayo lagi maju lagi ya